Hari ini 3 Januari yang menjadi hari pertama semester genap, sejumlah sekolah yang berada di zona PPKM level 1 dan 2 mulai menyelenggarakan sekolah tatap muka dengan kapasitas 100%. Di Jakarta, sejumlah siswa menyambut antusias hari pertama sekolah tatap muka ini. Tapi di sisi lain, jumlah kasus positif Omikron di Indonesia per 3 Januari bertambah menjadi 152 orang. Tentunya ini menjadi catatan dan perhatian guna mencegah penularan varian baru Omikron di lingkungan sekolah khususnya bagi anak-anak sekolah. Untuk membahas hal ini, kita sudah bergabung bersama Profesor Dr. Sujatmiko, anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ferdi. Selamat sore, SCNN. Ya, baik. Prof, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Prof, kita ingin mendapatkan gambaran secara makro dulu. Apa kemudian respon Anda, rekomendasi dari kebijakan atau keputusan 4 menteri ini terkait pembelajaran tatap muka yang sudah 100% begitu ya. Sudah tepatkah kemudian situasi saat ini diselenggarakan PTM 100% ini, Prof? Ya, pertama masyarakat harus tahu bahwa kasus kasus COVID di Indonesia masih ada, di mana tiap hari sekitar 200-an orang masih sakit walaupun meninggal hanya belasan. COVID, Delta, varian masih ada, ditambah dengan Omikron yang baru yang datang dari luar negeri. Itu poin pertama. Poin kedua, kita bisa memahami keinginan orang tua untuk mengejar ketinggalan pembelajaran sekolah anaknya, dan juga keinginan para guru untuk menjalankan kewajiban sebagai sekolah. Nah, berdasarkan itu 4 SKB dibuat oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Diknas, ya, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Dan itu sudah mempertimbangkan berbagai faktor, ya, bahwa untuk pertama untuk keamanan keselamatan murid, guru, dan juga pada pengaruh para orang tua, dan juga bagaimana pembelajaran bisa tidak tertinggal. Nah, satu poin yang paling penting para orang tua ataupun penyelenggara kegiatan pendidikan di masa pandemi sebaiknya membaca detail SKB tersebut, karena SKB tersebut sebenarnya lengkap sekali dengan beberapa rambu-rambu, sehingga kalau dijalankan dengan benar itu akan bisa menjaga keselamatan anak-anak kita, guru kita, dan bahkan orang tua di rumah. Saya jelaskan kenapa orang tua. Dan yang kedua yang penting juga, tidak semua daerah menjalankan 100% kapasitas pendidikan. Ini poin, karena banyak sekali pertanyaan kepada saya seolah-olah semua daerah tidak. Hanya di PPKM level 1 dan 2 yang pendidik atau tenaga pendidiknya dan lansianya sudah mendapat vaksinasi dosis kedua, lebih dari 80% untuk pendidiknya dan lebih persen 50% untuk lansia, itu yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka 100% setiap hari. Jadi yang penting memahami betul, membaca betul SKB itu, maka SKB itu sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk keselamatan dan keberlangsungan kegiatan belajar. Itu Bang Ferdi. Tapi gini Prof Miko, vaksinasi anak kan baru dimulai 14 Desember kemarin, cakupannya masih sedikit sekali. Kalau kita lihat secara data dari Juni, paling tidak faktor resiko untuk anak ini masih tinggi begitu ya. Dengan kebijakan seperti ini, PTM 100% seperti ini, apakah kemudian kriterianya masuk? Karena kan salah satu kriteria selain PPKM 1 dan 2, ada cakupan vaksinasi yang juga sudah sesuai dengan targetnya. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, ini yang saya koreksi, Ferdi. Kalau kita membaca teliti SKB 4 Menteri, tidak ada target cakupan vaksinasi untuk anak. Tidak ada. Yang ada adalah cakupan vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga pendidikan dan lansia. Jadi, itu targetnya adalah di mana kalau sudah cakupan vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga pendidikan lebih dari 80% dan lansia lebih dari 50%, maka bisa melakukan pendidikan dengan 100% per hari. Jadi cakupan pada anak bukan menjadi panduan utama, bukan menjadi pedoman utama. Ya, nah demikian juga level 2, level 3 itu ada, level 3 juga ada batasannya untuk tenaga pendidik 40% ke atas dan sebagainya ada. Jadi jelas sekali dalam SKB itu. Dan dalam SKB tidak disebut berapa cakupan untuk anak. Ya. Itu poin pertama. Nah, bagaimana melindungi anaknya? Dalam SKB dijelaskan anak harus pakai masker. Kenapa? Karena penularan bisa terjadi sejak dari rumah.
dia tertular dari orang tuanya, dan dalam transportasi di jalan bisa tertular kalau dia maskernya melorot, longgar ya. Dan ketika sampai di sekolah tertular sama teman, kemudian tertular oleh guru dan sebaliknya. Artinya bahwa pencegahan COVID, apakah itu varian Delta atau Omicron, yang nomor satu justru masker. Kenapa? Karena virus itu masuknya lewat hidung dan lewat mulut. Kalau hidung kita, anak-anak kita tertutup oleh masker, mulutnya juga tertutup masker, menutup dagu, pipi, dan tidak melorot, tidak longgar, insya Allah virus varian apapun tidak bisa masuk ke dalam mulut hidung anak sehingga tidak akan menyerang anak. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa dalam SKB 4 Menteri itu tidak ada batas cakupan untuk anak. Tentu sedang pertimbangkan berbagai faktor. Oke, Prof, ada juga rekomendasi dari epidemiolog begitu ya. Beberapa ahli mengatakan kalau prokesnya sudah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, tapi kemudian perlu turunan teknis untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan PBM ini secara tatap muka begitu ya. Apakah ini juga akan perlu dikaji ulang karena beberapa daerah akhirnya harus batal, Prof? Ya, betul sekali. Jadi prinsipnya harus dipelajari SKB. Itu dalam SKB sangat rinci. Jadi kalau gurunya ternyata cakupannya belum segitu, ya dibatal. Atau gurunya menolak divaksin sehingga cakupannya nggak capai, ya batal. Ya, jadi ada level 1, level 2, kalau cakupan tenaga pendidikan antara 50 sampai 80%, lansianya 40 sampai 50%, maka kapasitasnya 50%. Ada sangat rinci jadi kalau dengan mempelajari itu dan diikuti semua petunjuk di dalam SKB 4 Menteri, insya Allah pelan-pelan berjalan. Tentu pada awalnya karena tadi belum membaca SKB 4 Menteri dengan detail, sehingga melaksanakannya juga mungkin masih keliru-keliru, itu selalu terjadi dalam masa transisi. Tapi kalau sudah membaca betul dan menyesuaikan semua persyaratan-persyaratan itu sesuai dengan aturan itu, mudah-mudahan pembelajaran tetap muka bisa jalan, anak-anak tidak tertular COVID maupun Delta maupun Omicron, ya, sehingga tidak terjadi pelonjakan. Tetapi kalau SKB 4 Menteri tidak dibaca dengan detail dan tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjukan, maka betul sekali bisa terjadi penularan, ya, dari anak tertular di jalan, kemudian tertular atau tertular dari temannya di sekolah atau tertular dari guru dan bukan masa pulang. Dan makanya dalam SKB itu ditekankan pentingnya cakupan lansia lebih dari 50-40% ya dan seterusnya, ada beberapa jenjangnya itu. Kenapa? Kalau lansianya belum divaksin, anak-anak kemudian membawa virus ke rumah atau orang tuanya juga belum divaksin, maka orang tua yang di rumah dan lansia di rumah berisiko tertular dan angka kematian lansia itu yang tertinggi 46%. Jadi untuk sementara saya melihat bahwa SKB 4 Menteri itu sudah cukup rinci, cukup bagus, bahwa nanti ada penyesuaian-penyesuaian tentu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dipelajari betul dan dilaksanakan betul, insya Allah aman. Gitu Bang Ferdi. Oke, baik. Aturannya sudah jelas begitu ya, sudah tegas, mengatur semua secara rigid begitu tentang aturan PTM 100% ini, dan tinggal bagaimana nanti implementasinya kalau kemudian ada hal-hal yang mungkin masih berkaitan dengan pelaksanaan prokes yang belum disiplin, tentu akan ada pengkajian ulang begitu ya, lagi, Ferdi. Dan evaluasi. Dalam SKB 4 Menteri itu tidak mengatakan semua 100%. Ya. Ada yang 50% kapasitas, ada yang maksimum pembelajaran 6 jam, ada yang kapasitas 50% dan maksimum pembelajaran 4 jam. Itu bervariasi tergantung prasyarat-prasyarat yang dipenuhi. Sesuai dengan kriteria yang disyaratkan masing-masing. Bahkan di diktum-diktumnya masih ada kalimat ya bahwa orang tua dan wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Kita baca diktum-diktumnya itu diktum ke-6 yang saya bacakan. Ada 12 diktumnya. Jadi kalau dibaca betul maka kelihatan sekali itu fleksibel, artinya pilihannya cukup luas, dan tapi rambu-rambunya cukup rinci. Baik. Jadi tidak semua 100%, ada yang 50%, ya, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang setiap hari, ada yang berganti hari. Ada semua. Baik. Semoga baik, Prof. Miko, semoga ini bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya bagi orang tua dan juga tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan kriteria PTM kebijakan 100% untuk tahun 2002 ini. Terima kasih, Prof. Sujatmiko sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.
Terima kasih juga, semoga bermanfaat.